Baik Pak, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Ya, kabarnya hari ini baik, sama seperti hari-hari kemarin. Baik Pak, pada kesempatan ini adakah yang ingin Bapak sampaikan kepada saya? Baik, Bu. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait pembelajaran yang saya alami dalam kelas. Salah satunya yaitu saya lihat pada saat saya mengajar ada beberapa siswa yang ketika kita menjelaskan atau dalam proses pembelajarannya itu ada yang suka mengganggu atau mereka jalan-jalan keliling-keliling kelas dan itu di luar dari proses pembelajaran dan membuat beberapa teman itu merasa terganggu. Jadi ada masalah ya Pak? Iya, ada masalah. Kalau seperti itu, apa yang ingin Bapak capai dari masalah itu? Yang ingin saya capai atau solusi yang ingin saya capai yaitu saya ingin semua siswa yang saya ajar atau peserta didik itu semua mengikuti pembelajarannya dengan baik, tidak ada yang mengganggu temannya jalan ke sana ke kemari, karena ya kalau kita lihat sendiri dalam prosesnya ketika ada anak-anak yang mengganggu temannya yang lain akan membuat konsentrasi dalam kelas menjadi akan terganggu. Jadi beberapa solusinya mungkin saya akan memberikan mereka di beberapa model atau metode yang berbeda sehingga kita belajar prestasi mengganggu lagi jujur dan mandiri, santun kata dan budaya, bersatu kita berbagi, memulihkan negeri ini untuk meraih prestasi dan tetap saling menjaga. Jelas dan terukur. Jadi mungkin karena ini adalah sebuah rencana yang akan kita buka Segala perbedaan harus kita pahami, saya kira karena singkirkan saya lihat beberapa kealpaan tujuan. orang yang sudah melakukan ini mungkin ada yang berhasil, ada juga yang berhasil, dan semoga Masa depan rencana-rencana yang saya lakukan ke kita depan belajar ini ya prestasi saya harap semua berhasil dan dan mandiri, berjalan santun kata dan budaya, bersatu kita berbagi, Kemudian apakah Bapak sudah untuk mencoba meraih mencari tahu prestasi apa yang dan menjadi tetap penyebab saling sehingga menjaga kita Bapak ada yang berpesan seperti itu yang kira-kira kita hadapi semua ini. jadi penyebab beberapa siswa peserta didik ya, saya telusuri memang Santun kata siswa ini dan budaya, saya cari tahu bersatu kita bahwasanya di luar lingkungan sekolah memang pergaulannya mereka ini selalu bergaul dengan dan tetap saling bukan menjaga. semuanya bukan termasuk banyaknya sehingga Bangkitlah Indonesia. psikologi mereka itu ya tidak sesuai dengan seumuran mereka, sehingga ketika dalam kelas ya mereka bawa dari lingkungan luar mereka bawa ke sekolah sehingga ya terjadi seperti itu. Kemudian faktor yang lain adalah internal mungkin dari keluarga, bisa saja ada kurangnya dukungan atau kurangnya perhatian dari orang tua sehingga menyebabkan anak ini ya tidak terkendali sehingga ya dia menyamakan lingkungan di rumah atau lingkungan sekolah itu sama, jadi ya, tidak intinya tidak ada kontrol dari Prestasimu kita belajar prestasi jujur dan mandiri, dari langkah-langkah santun kata dan budaya, mencapai bersatu tujuan kita yang Bapak berbagi, memulihkan negeri ini kedekatan yang lain yang Bapak lakukan dan selain tetap dengan saling menjaga. mencari tahu kemudian menyampaikan orang tuanya, adakah cara yang lain lagi yang
berhasil dan ya memang harus dilakukan secara kontinu berkelanjutan supaya ya ini proses dan mungkin akan dilakukan secara terus-menerus kepada anak ini walaupun ada beberapa tantangan yang kita hadapi sebagai guru. Mungkin kita akan terlalu fokus kepada anak ini, itu salah satu tantangannya sehingga tidak memperhatikan siswa yang lain. Terus berganti, jangan pernah menyerah. Apa yang menjadi Berapa saat Bapak dapat bersabar, menyelesaikan kejar dan kau raih Oke, komitmen saya prestasi. untuk masalah Kita ini. belajar Tadi saya harus jujur dan mandiri. menunjukkan pendekatan kepada anak ini, kepada anak ini secara kontinu. Intinya berkelanjutan dan terus. Jadi itu komitmen yang harus saya lakukan supaya ya masalah-masalah yang saya alami ini boleh teratasi. Dan tetap saling menjaga. Ya, seiring berjalannya dengan Pak sebelum kita apa yang nantinya akan Bapak Segala perbedaan harus kita baik. pahami. Jadi yang akan saya Singkirkan kembangkan nanti adalah mungkin supaya tidak ada dalam kelas ini mungkin anak ini mungkin bosan atau apa sehingga dia untuk raih masa depan. mengganggu temannya. Mungkin ada beberapa Kita metode yang saya akan prestasi. lakukan metode interaktif sehingga mengaktifkan semua siswa baik itu yang tadi yang mengganggu atau yang tidak diganggu sehingga mereka semuanya aktif karena saya pikir mungkin anak ini dia seperti itu karena mungkin metode yang saya lakukan ini salah sehingga yang saya akan kembangkan adalah mengubah metode yang lebih interaktif sehingga ya sedikit demi sedikit akan mengubah pola pikirnya sehingga akan berubah dan sesuai dengan harapan kita. Jujur dan mandiri, salam kata dan budaya. Bersatu kita berbagi, memulihkan negeri Saya kira untuk meraih prestasi dan tetap saling menjaga. Meraih prestasi, bangkitlah Indonesia. untuk keluarga atau semacamnya saya pun siap membantu Bapak. Semoga apa yang Bapak nanti harapkan betul-betul tercapai sesuai dengan pilihan Bapak. Oke, baiklah, terima kasih atas waktunya sekali lagi. Semoga apa yang kita harapkan nantinya Bangun dan akan kita capai. bergerakkan, waktu terus Selamat berjalan. pagi Pak. selamat pagi. Jangan pernah Oke, tepuk tangan dong. Bagian saya terima kasih. Jadi ya harus jiwa nasionalisme itu harus ada pada diri kita semua ya. Karena baru-baru kita melaksanakan hari kemerdekaan yang ke-79. Oke, baik anak sekalian, Bapak akan lanjut. Saya akan memperlihatkan beberapa gambar di atas. Oke, dari gambar ini yang kamu lihat, gambar ini apa yang kamu lihat? Apa yang mereka lakukan? Belanja. Oke, siapa di sini yang suka belanja? Hah? Semuanya suka belanja? Iya. Pokoknya, ya, oke, silakan turun tangannya. Oke, saya kira kegiatan-kegiatan belanja ini, saya kira semua orang sudah melakukan, kecuali anak bayi yang belum bisa jalan ya mungkin. Tapi kalau anak bayinya sudah umur 4 tahun, ya dia sudah bisa belanja kalau kasih uang. Ya intinya, biasa kita melakukan transaksi namanya kan. Pernah ke mall? Pernah ke Indomaret? Oke, sekarang hari ini kita akan belajar tentang sebenarnya ini kita belajar matematika tentang pecahan. Pernah lihat kamu di Alfamidi diskon? Pernah? Kalau kita dapat diskon, kira-kira apa yang kamu dapatkan? Untung atau rugi? Rugi? Untung atau rugi? Ya, kalau barang-barang diskon pastinya
enak tuh, apalagi kalau ibunya dapat diskon yang besar, pasti dia belanjanya banyak. Oke, baik anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang matematika mengubah pecahan desimal. Apa sih yang kita pelajari hari ini? Jadi ada tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu mengubah pecahan desimal serta membandingkan dan mengurutkan bilangan desimal satu angka di belakang koma. Jadi hari ini kita akan fokus di situ ya. Jadi kita akan mengubah pecahan biasa menjadi desimal dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya. Nah, perhatikan. Bapak mau bertanya untuk semua. Apa yang kamu lihat gambar ini? Diskon. Ini apa? Apa ini bunyinya? Diskon? Oke. Selanjutnya di sini? Diskon. Di sini juga? Ada diskonnya, ada harganya. Oke. Biasanya kalau kita belanja, kan biasanya tertulis di situ. Pernah lihat tidak belanja? Misalnya harganya baju 200.000, diskon 50%. Kira-kira berapa yang kalian bayar? 150. Kenapa bisa 150? Karena diskon? Karena diskon 50%. Jadi kita bayar 150. Oke, ada yang salah di sini. Oke, jadi kita akan belajar. Itulah pentingnya kita belajar matematika, supaya kalau kita lihat belanja, kita bisa tahu. Kan biasanya tidak tahu berapa harganya kan? Kita biasanya bertanya ya, sebagai seorang siswa seharusnya semuanya tahu toh. Apalagi kalau sudah menguasai matematika, harusnya kalau sudah tahu diskonnya, kita sudah tahu, tidak perlu bertanya lagi sama orangnya. Berapa sebenarnya harganya ini? Supaya kita tidak dimudah ya, supaya kita karena kita sudah tahu harganya kan. Oke, baik anak sekalian, itu tadi pertanyaan. Jadi saya akan membagi beberapa kelompok di sini. Sebelum saya bagi, kita akan bahas tentang diskon. Saya akan membahas sedikit. Di sini, misalnya, saya akan bahas dulu sedikit ya supaya kalian memahami. Di sini ada baju. Harga baju ini atau pakaian ini adalah 120.000 ya. Kemudian mendapatkan diskon sebesar 50%. Berapa harga yang harus dibayar? Oke, sebelum kita lanjut, kan kita bahas tadi tujuan kita adalah mengubah pecahan dulu ya. Pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah ajarkan cara mengubah pecahan ya, dari pecahan biasa ke desimal, persen ke pecahan biasa dan lain sebagainya. Kita akan belajar. Oke, baik, kita akan fokus di sini. Jadi mengubah pecahan dulu. Misalnya ini desimal, lihat semua. Kalau desimal misalnya 0,5, untuk mengubah ke biasa itu saya sudah ajarkan di pertemuan sebelumnya ya. Adalah kalau satu angka di belakang koma 5/10. Kalau bisa disederhanakan jadikan 1/2. Iya, 1/2. Tapi fokus kita hari ini adalah mengubah pecahan ke desimal. Oke. Gimana sih, apa maksudnya ini? Kenapa kita belajar diskon-diskon? Tidak nyambung kan? Kalau kita pikir kan? Oke, sebenarnya nyambung sih sebenarnya ini persen. Kalau kita belajar persen, 50% itu, perhatikan ya, 50% itu artinya 50/100. Sampai sini paham? Oke, berarti kalau kita tuliskan 50/100. Kalau ini sudah namanya pecahan biasa. Nyambung tidak? Nyambung. Ini 50/100. Bisa disederhanakan? Bisa. Ya, sama dengan berapa? 5/10. Sederhanakan lagi? 1/2. Ya, sekarang kita pecahkan ini di atas. Saya masukkan contoh ya. Di sini 120.000. 120.000. Tadi diskonnya 50%. Ya, 50%. Berarti kita bagi dua. Ya, 1/2 ya. 1/2. Ya, seperti itu. Misalnya 1/2. Setengahnya kita bayar. Kalau setengahnya berapa yang kita bayar? 60.000. Seberapa? 60.000. Cara kerjanya gimana kira-kira? Ini terbalik ya, sebentar saya perbaiki.
saya hapus dulu ya, karena kita sudah belajar sebelumnya ini kan. Jadi saya cuma mau mengingatkan kembali materi kita sebelumnya. Jadi seperti ini misalnya. Ini 120.000 dibagi seper 2. Dikali ya. Kalau untuk diskon itu dikali seper 2, berarti 120.000 dibagi 2. Untuk membagi ini, kamu abaikan dulu nolnya. Simpan dulu 12 dibagi 2 berapa? Nah, baru memasukkan nolnya. Berapa nolnya? 4. Jadi harga yang harus dibayar adalah 60. Sampai sini mulai paham? Jadi sudah paham kan sedikit? Oke, kalau sudah paham, saya akan bagi beberapa kelompok kalian. Jadi saya akan bagi kelompok supaya kita akan bermain di sini ya. Bermain sambil belajar. Oke, baik, saya akan bagi kelompok. Jadi nanti kelompoknya masing-masing duduk dengan teman sebangkunya, atau mungkin kayaknya disempit. Jadi saya jumlah siswa di sini ada 22 siswa. Jadi kalau kita bagi 5, ada yang 6, ada yang 5, ada yang 4. Jadi saya langsung bagi saja ya. Jadi saya bagi berdasarkan kemampuannya masing-masing. Jadi tidak sama dengan orang yang misalnya semuanya pintar. Kita bagi supaya nanti kerjanya juga nanti terbagi-bagi juga ya. Jadi masing-masing orang akan punya perannya masing-masing. Oke, baik, mungkin kelompok 1 mungkin Chandra, Clara, Erin, selanjutnya Fadia dengan yang masih baru ya, Amira. Oke. Selanjutnya kelompok 2 mungkin bisa pindah ke sini. Laila, Depi, Ciwang sama Fadia sama Dimas. Oke, silakan di sini gabung di sini supaya yang lain di sini gabung depan ke sini. Depan. Ini sudah ya. Oke, selanjutnya. Jadi saya tidak bagi ya sesuai dengan kemampuan. Kayaknya ini bisa juga. Ini langsung saja masih satu kelompok ya. Satu kelompok. Ini juga bisa. Yang belakang juga bisa. Oke, aman. Jadi ini berdasarkan ya kenapa dengan Chandra. Oke. Baik ya, sudah ada semua tahu semua kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Baik, masing-masing kelompok akan saya kasih lembar kerja. Ya, di sini ada lembar kerja. Jadi masing-masing kelompok itu menuliskan nanti dalamnya. Ya. Jadi sebelum kalian kerja, ikuti perintahnya di dalam ya. Oke, silakan. Siapa yang bisa menulis? Satu orang saja menulis. Kemudian satu orang kasih temannya, atau bisa kalau tukar posisinya atau membelakangi saling berhadapan depan supaya bagus. Oke. Nah sekarang ini beda-beda nanti punyanya. Oke, baik. Sekarang di sini saya punya beberapa barang dengan diskonnya masing-masing ya. Kenapa saya kasih gini? Supaya kalian lebih memahami tentang materi kita. Di situ kamu nanti disuruh ubah dari persen menjadi pecahan biasa, berubah jadi desimal, dan terakhir adalah tentukan harganya. Ya, di sini masing-masing orang punya pilihan masing-masing ya di sini. Jadi ada barang, jadi setiap kelompok nanti berbeda-beda punya. Ya. Oke, saya mungkin mulai dari masing-masing ambil sini barang. Jadi lebih bagus kalau diambil dan begitu. Sekarang ada di sini barang. Kamu pilih sesuai dengan kemampuanmu tersendiri. Jadi kita akan bermain peran. Jadi saya di sini adalah penjual. Kamu akan membeli. Setiap anak beli satu barang saja ya.
Oke, saya mulai dari Chandra dulu, kelompok sini. Oke, ambil salah satu barang yang kamu suka. Langsung ambil. Oke, silakan dipegang masing-masing. Oke, Clara sekarang, ujungnya Clara. Ambil satu-satu. Cukup kok, 22 yang saya buat. Oke, masing-masing sesuai beda-beda yang ada di sini gambaran. Oke, silakan naik. Oke, sudah. Ambil. Oke, selanjutnya ambil. Di sini bervariasi harganya ya. Sudah? Oke, next. Apa? Oke, ambil. Di sini bervariasi harganya. Kamu lihat masing-masing yang kamu beli. Nanti kamu bayar sama saya ya. Bayar sama saya harganya. Oke, screen silakan. Ambil yang sesuai yang suka kamu. Beda-beda. Oke, yang sudah ambil yang satu kelompok, tulis masing-masing nama barangnya di dalam LKPD. Jadi itu perintahnya, nah. Ada yang perintah di situ tulis nih apa yang kita ambil satu kelompok. Nah. Lanjut lagi nah, lanjut. Oke, silakan berdiskusi sama temannya. Ya, ini semuanya harus berdiskusi ya. Jadi tidak ada yang tidak berdiskusi karena masing-masing punya barang. Nah, barangmu tanggung jawab. Silakan kan. Harganya berapa juga? Komunikasi sama temannya. Lanjut. Kalau sudah sambung kelompok 3. Sambung kelompok 3. Satu orang. Ya, oke. Selanjutnya oke, selanjutnya ya, ayo semuanya bekerja sama-sama ya. Jadi masing-masing punya tanggung jawabnya masing-masing. Oke. Ayo lihat barang-barang yang kamu beli. Ambil, silakan satu lagi. Oke, silakan. Wah, kurang 2 kayaknya. Tunggu saya buatkan kartunya. Nanti tidak digunting tadi malam. Oke, sabar ya. Lanjut nah. Lanjut diambil. Masing-masing kalau sudah dapat diskusi bersama temannya. Ayo, masing-masing tanggung jawab untuk sekarang. Oke, sudah. Oke. Dua, sudah ada beberapa yang mengerjakan. Walaupun masih ada yang masih belum terlalu paham, Bapak harap tetap belajar lagi ya. Jadi hasil yang kalian sudah kerja tadi di masing-masing kelompok, nanti setiap kelompok akan naik untuk membacakan hasilnya, ya, hasil dari yang kalian sudah diskusikan tentang barang-barang yang kalian ambil tadi ya. Jadi mungkin kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 5 untuk naik ke sini untuk menyampaikan hasil presentasi dengan temannya. Oke, tepuk tangan. Saya namanya Alia Adiana M dan Muhammad Alfar dan Ibnu Farid Farezi. Barang yang kami beli adalah kacamata, celana, jam tangan, sepatu. Harganya kacamata 40.000, celana 180.000, jam tangan 200.000, sepatu 130.000. Harga diskon per barang, kacamata diskonnya 20%, celana 80%, jam tangan 25%, sepatu 10%. Diskon pecahan barang, kacamata 1/5, celana 1/5, jam tangan 1/4, sepatu 1/10. Diskon desimal per barang, kacamata 0,2, celana 0,2, jam tangan 0,25, sepatu 0,1. Harga setelah diskon, kacamata 32.000. Dari harga berapa tadi? Dari harga berapa tadi? 32. Dari harga aslinya berapa tadi? 4,9. Iya, sampai lanjut begitu ya, lanjut.
Harga asli Rp40.000 kacamata, harga setelah diskon Rp32.000. Harga asli celana Rp180.000, harga setelah diskon Rp141.000. Harga asli jam tangan Rp200.000, harga setelah diskon Rp150.000. Harga asli sepatu Rp120.000, harga setelah diskon Rp180.000. Cuma harga setelah diskon. Oke, lanjut yang semuanya. Jumlah seluruh barang adalah 434.000. Oke, tepuk tangan untuk Oke, baik anak sekalian. Jadi dari temannya yang menyampaikan di sini, jadi ada beberapa barang. Jadi yang pertama, kacamata dari harganya tadi 40.000 dapat diskon 20%. Harga yang mereka bayarkan adalah 32.000. Oke, jadi seperti itulah cara menghitung persen. Kira-kira dari yang disampaikan oleh temannya 4 orang ini, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Ada, Pak Ila? Tidak ada? Oke, jadi sudah atau ada yang salah, Pak? Salah tadi jawabannya di atas situ. Ada yang berbeda? Beda. Ada yang tidak ada? Ada yang tidak ada. Sudah tidak ada? Oke, baik. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok ini. Oke, silakan. Ini senjata. Baik, kita lanjut ke kelompok berikutnya. Kelompoknya Faila, silakan naik. Oke, silakan baca. Oke, silakan dibacakan siapa yang membacakan kemudian disampaikan dulu. Oke, silakan. Baiklah, dengan suaranya lantang ya, supaya yang lain temannya hargai temannya ya. Kalau di atas temannya berbicara, kita tidak boleh berbicara juga di bawah ya. Ya, sudah. Oke, silakan sudah. Kami dari kelompok 2. Halo semua teman-teman. Halo, jawab dulu halo. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan nama saya Adi. Dan teman saya bernama Devi. Dan ini bernama Muhammad Iwan. Dan sekarang Oke. Oke, lanjut. Silakan. Semua barang yang kita beli adalah buku, jam tangan, baju, sepatu, jaket. Buku harganya Rp50.000, jam tangan harganya Rp200.000, baju harganya Rp100.000, sepatu harganya Rp15.000, jaket harganya Rp100.000. Buku diskon persennya 50%, jam tangan 20%, baju 10%, sepatu 50%, jaket 5%. Oke, begini. Setelah dibaca, langsung dari harga asli, diskonnya kemudian harga yang dibayar. Harga setelah diskon ya. Tidak usah yang dibaca ininya, langsung saja harga yang setelah dibayar. Bisa? Maksudnya dibacakan ini harga aslinya, diskonnya, kemudian harganya ini. Bisa? Itu saja, dan langkai saja yang dua supaya teman-teman bisa dengar. Oke, lanjut. Harga asli Rp50.000, harga setelah diskon Rp25.000. Jam tangan harga asli Rp200.000, harga setelah diskon Rp180.000. Baju harga asli Rp100.000, harga setelah diskon Rp90.000. Sepatu harga asli Rp300.000, harga setelah diskon Rp10.000. Jaket Rp100.000, harga setelah diskon Rp95.000. Oke, total harganya yang dibayarkan Rp260.000.
760. Oke, kayaknya masih ada yang keliru di kelompok 2 ini, tapi tidak apa-apa, kita upload dulu ya, kasih semangat sama mereka. Tapi ada yang keliru dong. Oke, baik ya. Jadi silakan kembali ke sana. Jadi masih ada keliru di kelompok 2 ini, tapi tidak apa-apa, sudah benar, hanya saja hitungan akhirnya itu berbeda. Terlalu banyak yang dibayar dari harga barang yang dibeli. Jadi kayaknya ada yang keliru, makanya saya bilang tadi ada yang keliru terlalu lebih 700.000. Tapi itu tidak apa-apa, namanya kita belajar. Jadi doa penutup saja ya. Jadi setelah melakukan aktivitas, dimulai dengan berdoa, ditutup juga dengan doa. Supaya apa yang kita kerjakan apa? Iya, berkat. Apa lagi? Kita mulai berdoa, tertutup. Chandra, biar apa? Ya, biar hikmah katanya. Ya, oke. Baik, silakan pimpinan. Pembelajaran kita selesai. Dan nanti kalau pulang, hati-hati di jalan, lihat kanan kirinya sebelum nyebrang. Ya, intinya hati-hati ya. Terima kasih untuk semuanya ya. Thank you for indikator yang Bapak Ibu kembangkan, apakah yang sudah Bapak lakukan sudah tercapai? Baik, jadi beberapa indikator yang sudah dijelaskan sebelum saya sudah tercapai. Hanya saja ada beberapa yang mungkin masih perlu dikembangkan ke depan. Contohnya misalnya tadi salah satu indikator yang saya ingin ini yaitu membuat semua siswa aktif. Jadi tidak ada siswa yang bermain atau menunggu temannya. Dan tadi setelah melakukan observasi indikator itu indikator yang ingin saya capai itu sudah mulai terlihat. Jadi semuanya fokus dengan kerjanya masing-masing, mereka aktif karena ya beberapa yang saya lakukan itu adalah saya menggunakan metode-metode project survey, dan terakhir tadi saya melakukan metode permainan yang
saya salah satu materinya tadi tentang perbedaan belajarisme dan juga mungkin Baiklah, jadi Bapak sudah menyampaikan hasil refleksi hari ini. Bolehkah saya Pak menyampaikan pengamatan saya? bagaimana tadi hasil Baik Pak, terkait yang sudah Bapak lakukan dari persiapan bersama kemudian lanjut lagi kita menyampaikan berbahasa Inggris. Kalau tidak punya ini Bapak memakan itu sudah dikembangkan yang kemarin Bapak Ibu apa yang dikembangkan adalah menggunakan pembelajaran yang interaktif. Yang salah satunya tadi itu adalah pembelajaran beside learning, ya. Jadi apa yang sudah Bapak lakukan menurut saya sudah sangat luar biasa. Ya. Untuk hari ini Pak cukup. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga nanti ke depannya masih ada yang perlu kita lakukan, maka saya juga siap. Terima kasih. Bangun dan bergeraklah, waktu terus berganti. Jangan pernah menyerah, wujudkan mimpimu. Walau berat kau rasa, teruslah berlari. Kejar dan kau raihlah prestasimu. Kita belajar prestasi, jujur dan mandiri, santun kata dan budaya. Bersatu kita berbagi, memulihkan negeri ini untuk meraih prestasi dan tetap saling menjaga. Segala perbedaan harus kita pahami, singkirkan keangkuhan, satukan tujuan. Tetaplah tegar kawan menghadapi pandemi, untuk raih masa depan dan impian. Kita belajar prestasi, jujur dan mandiri, santun kata dan budaya. Bersatu kita berbagi, memulihkan negeri ini untuk meraih prestasi dan tetap saling menjaga. Kita mampu, kita bersatu, kita hadapi semua ini. Kita belajar